Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Srebet Derajat Official. Di konten kali ini kami akan membawa Anda untuk mengingat kembali sejarah di tanah Jawa, yaitu sejarah mengenai tentang cerita asal-usul Kyai Semarura Badronoyo. Jika kita berbicara tentang Semar, maka kita akan langsung tertuju para tokoh pewayangan di cerita Ramayana ataupun cerita Mahabharata, Kyai Lurah Semar. Dan juga kita akan tertuju pada cerita yang sangat melegenda, yaitu pertemuan antara Kyai Lurah Semar dan juga Syekh Subakir di puncak Gunung Didar, yaitu pertemuan perjanjian Sabdo Palon. Tapi kita tidak akan membahas tentang Sabdo Palon ataupun Syekh Subakir ataupun pertemuan itu. Yang kita bahas adalah siapa sih Kyai Lurah Semar Badronoyo itu. Kurang lebihnya seperti inilah cerita Kyai Lurah Semar Badronoyo. Alkisah, sepeninggal Bathara Ismaya, raja di istana Taman Langit Khayangan, mewariskan tahta kepada putranya Sang Hyang Tunggal. Sebelum mukso atau melepaskan sukma dan raga ke alam sunyaruri, Bathara Ismaya bersabda bahwa kelak ia akan bereinkarnasi kepada salah satu cucunya. Siang berganti malam, pagi pun datang menyirnakan petang. Perjalanan waktu dari hari ke bulan terus berjalan hingga berganti tahun. Anak-anak dari Sang Hyang Tunggal pun telah tumbuh dewasa. Suatu hari, Sang Hyang Tunggal bersama permaisurinya Dewi Rakti memanggil ketiga putranya, yaitu Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Manikmoyo. Ia mengatakan bahwa belum bisa memutuskan siapa di antara putra-putranya kelak yang akan mewarisi tahta istana. Ia menceritakan bahwa dulu ketika Dewi Rakti melahirkan mereka, sejatinya adalah bersamaan, yaitu dalam bentuk sebutir telur bercahaya. Sang Hyang Tunggal lalu menyiramkan tirta Amartasari atau air keabadian ke telur tersebut sehingga pecah menjadi 3 bagian. Kulit atau cangkang telur berwujud Sang Hyang Antogo, putih telur menjadi Sang Hyang Ismoyo, sementara kuning telur berubah menjadi Sang Hyang Manikmoyo. Karena itulah, sang ayah belum memutuskan siapa sebenarnya mereka yang tertua dan berhak mewarisi tahta istana Taman Langit. Kulit telur ditakdirkan untuk melindungi isinya, putih dan kuningnya. Tutur Sang Hyang Antogo menanggapi wejangan itu. Sudah seyogyanya, cangkang telurlah yang tertua ayahanda. Lanjutnya, Sang Hyang Ismoyo membantah pendapat itu. Menurutnya, antara kulit telur dan isinya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tak mungkin telur tercipta hanya cangkangnya tanpa isi, maka kulit telur hanyalah rangka yang kosong. Sangga Sang Hyang Ismoyo, kulit tak bisa sempurna tanpa isinya. Putih dan kuning telur adalah cikal bakal dari tanda-tanda adanya kehidupan. Sang Hyang Antogo tersinggung dengan pendapat saudaranya itu. Ia bersikeras bahwa kulit yang berwujud keras tentu paling kuat dibandingkan putih dan kuning. Sementara Sang Hyang Ismoyo juga tetap bersikukuh bahwa tanpa isi, cangkang akan sangat rapuh dan mudah pecah. Kita buktikan siapa yang terkuat, tantang Sang Hyang Antogo. Di atas langit masih ada langit, jawab Sang Hyang Ismoyo menerima tantangan saudaranya. Sang Hyang Tunggal segera melerai, namun kedua putranya itu sudah terbakar amarah dan tak menghiraukan nasihat ayahnya. Apakah kalian tidak menyesal dikai dengan saudara sendiri? Sabda Sang Hyang Tunggal. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya kalian untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi agar kalian mengetahui perkembangan dari kami. Dan juga ingat pesan dari Mama, 1 detik perhatianmu sangat berarti bagi kami. Guntur menggelegar, petir menyambar bersaut-sautan. Seketika istana Taman Langit menjadi gelap gulita. Perkataan dari Sang Hyang Tunggal, raja dari para dewa, telah menjadi sabda dan kutukan. Sementara itu, Sang Hyang Antogo meninggalkan Khayangan dan secepat kilat disusul Sang Hyang Ismoyo. Mereka beradu kesaktian dan kekuatan. Terjadi pertarungan maha dahsyat antara dua ksatria dewa itu, saling mencabut pusaka, saling menusukkan, saling memukul, dan saling menghantam, serta saling membanting satu sama lain. Hingga dikisahkan
ketika itu terjadi gempa di mana-mana. Gunung-gunung longsor dan meletus. Hujan badai melanda seluruh isi bumi. Pertempuran mereka berlangsung cukup lama. Pada hari ke-40, akhirnya Sang Hyang Tunggal turun melerai keduanya. Ia mengadakan sayembara bahwa siapa yang sanggup menelan Gunung Mahameru lalu memuntahkannya lagi, maka akan dianggap terkuat dan tertua, sehingga berhak mewarisi tahta Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Ismoyo menyanggupinya. Pertama yang mencoba adalah Sang Hyang Antogo. Ia segera bertiwik rama dan berubah wujud menjadi Berholo Sewu atau raksasa. Lalu dicabutnya Gunung Mahameru dari akarnya dan memakannya. Sang Hyang Antogo kesusahan memasukkan Gunung Mahameru ke dalam mulutnya, karena ternyata gunung itu masih lebih besar dari mulutnya. Namun karena nafsunya sangat besar, ia tetap memaksakan masuk hingga mulutnya robek besar. Ia pun tak kuat lagi dan tubuhnya roboh lalu kembali mengecil. Melihat kejadian itu, Sang Hyang Ismoyo segera bertiwik rama dan berubah wujud menjadi Berholo Sewu pula. Tetapi kali ini bentuk dan ukuran Raksadenawa atau raksasa jelmaan Sang Hyang Ismoyo jauh lebih besar. Tinggi dan besarnya 7 kali lipat dari Gunung Mahameru. Segera disambarnya gunung itu dan ditelan masuk ke dalam perut. Namun sampai di dalam perut, ia merasa kesulitan untuk memuntahkannya. Sang Hyang Ismoyo mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi Gunung Mahameru tetap tak bergerak di dalam perutnya. Tenaga dan kekuatannya pun habis. Tubuhnya roboh seperti Sang Hyang Antogo dan kembali mengecil pula. Cukup lama keduanya tak sadarkan diri, hingga ketika siuman mereka heran dan kebingungan. "Kamu siapa?" tanya Sang Hyang Ismoyo kepada sosok di depannya. "Aku Sang Hyang Antogo." Sang Hyang Ismoyo terperangak tak percaya. Saudaranya adalah ksatria dewa berwajah tampan dan gagah perkasa. Tetapi sosok yang ada di depannya kini berwujud fisik seperti makhluk jadi-jadian. Wajah dan tubuhnya tidak seimbang. Ia pendek dan buncit, sementara mulutnya sangat lebar menyerupai mulut angsa. "Kamu sendiri siapa?" tanya Sang Hyang Antogo. Sang Hyang Ismoyo terkejut pula. Sang Hyang Antogo, saudaranya seharusnya berwajah sangat elok dan bersinar seperti matahari, tapi kini menjadi gendut dan sangat tua. Mereka berdua baru menyadari kejadian itu dan saling berpelukan, lalu menangis sejadi-jadinya, menyesal telah bertikai dengan saudara, dan kini mereka terkena kutukan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Ismoyo pun terbang kembali ke Taman Langit untuk menemui ayahnya. Di hadapan Sang Hyang Tunggal dan saudara-saudaranya yang lain, mereka kembali menangis dan menyesali perbuatannya, memohon agar ayahnya mengembalikan mereka ke wujud asli. "Ini sudah takdir, wahai putra-putraku tercinta. Wujud kalian tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk aslinya," ucap Sang Hyang Tunggal. "Semua peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian semua. Bertikai dengan saudara itu hanya akan membawa malapetaka, apalagi tidak mengindahkan nasihat orang tua. Sungguh hanya penyesalan yang akan kalian terima. Tahta dari istana ini aku wariskan kepada Sang Hyang Manikmoyo," sabda Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Manikmoyo pun dinobatkan sebagai raja di Khayangan Suralaya. Ia lebih dikenal dengan nama Betoro Guru. Sementara ayahnya juga bersabda lagi bahwa tak lama lagi ia akan mukso. Selama mengemban tugas di Khayangan, nantinya Sang Hyang Manikmoyo akan didampingi saudara mereka, putra Sang Hyang Tunggal yang lain, yaitu Betoro Narodo atau Dewa Narada. Kelak para keturunan Betoro Guru akan diturunkan ke bumi untuk menjalani peradaban dan kehidupan di sana. "Kepada putraku Sang Hyang Antogo, namamu kuganti menjadi Togok Ijo Mantri. Kamu ditugaskan turun ke bumi menjadi pengasuh dan penasehat keturunan Manikmoyo dari golongan raksasa. Dan kau Sang Hyang Ismoyo, ketahuilah, setelah aku mukso nanti, ayahku Betoro Ismoyo, kakek kalian, akan menitis kepadamu." Lanjut Sang Hyang Tunggal, "Namamu kuganti menjadi Semar Badronoyo. Kamu ditugaskan turun ke bumi menjadi pengasuh dan penasehat keturunan Manikmoyo dari golongan Ksatria dan Brahmana." "Semar siap menjalankan tugas mulia ini," jawab Sang Hyang Ismoyo.
Ingat Semar, tugasmu tidaklah mudah. Kekuatan dan sukma ayahku yang juga kakekmu Betoro Ismoyo sejatinya adalah dirimu. Tugasmu menjadi guru sejati di bumi, pencerah dari kegelapan, meluruskan segala tindak kejahatan dan angkara murka, tutup Sang Hyang Tunggal. Semar Badranaya pun ngejawantah atau turun ke bumi, ditampilkan sebagai sosok yang sangat arif dan bijaksana. Ia dikenal sebagai Kyai Lurah Semar Badranaya, menjadi bapak dari anak-anak angkatnya dalam Punakawan, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka hidup selama ribuan tahun, sejak zaman Lokapala, Ramayana, Bharatayuda, Parikesit, hingga zaman Madya. Semar ditakuti seluruh makhluk dari semua golongan, baik kesatria, brahmana, jin, maupun raksa dan hawa. Bahkan kalangan para dewa pun sangat takut kepada Semar. Dalam keadaan tertentu, wujud Semar berubah sebagai Betoro Ismoyo, kakeknya yang juga merupakan kakek dari para dewa. Semar Badranaya dalam filosofi Jawa disebut Badranaya, berasal dari dua kata, bebodro dan noyo. Bebodro artinya membangun sarana dari dasar, sedangkan noyo atau nayoko berarti utusan, sehingga bisa didefinisikan bahwa Semar Badranaya artinya utusan ke bumi yang mengemban tugas untuk membangun dan melaksanakan perintah Sang Pencipta. Sekian dari kami, Sahabat Derajat Official.